Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melanjutkan materi kita pada pertemuan yang ketujuh. Nah, masih membahas tentang al-bai', jual beli. Sekarang kita masuk ke dalam syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, ada 7 syarat. Yang pertama adalah at-taradi bainal bai' wal mushtari. Ada keridhaan dari masing-masing penjual dan pembeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan cara apa? Illa an takuna tijarah, kecuali dengan cara jual beli antarodin yang didasari dengan keridhaan dari masing-masing kalian. Nah, ya. Jadi syarat yang pertama adalah harus ada ridha dari penjual maupun pembeli. Kalau dipaksa bagaimana? Maka jual beli tersebut tidak sah kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi contohnya misalnya hakim memutuskan atau memaksa seseorang untuk menjual barang yang dia punya untuk melunasi hutang-hutang yang dia miliki. Jadi hakim memaksa orang tersebut untuk menjual, maka itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kaunul aqid jaizat tasarruf. Orang yang melakukan transaksi adalah orang yang jaizut tasarruf, yang boleh berperilaku. Jaizut tasarruf. Jadi maksud dari jaizut tasarruf adalah orang yang tingkah lakunya, tindak tanduknya dianggap oleh syariat. Jadi setiap tingkah laku dari orang tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam syariat. Jadi contohnya orang dewasa mencuri, maka dalam hukum syariat Islam orang tersebut harus dipotong tangan. Kan tetapi ketika anak kecil mencuri, maka dia tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia belum dianggap tindakannya. Segala tindakannya itu belum dianggap, belum ada konsekuensi hukumnya. Nah, orang yang disebut jaizut tasarruf, syaratnya diantaranya dia adalah orang yang baligh, ayyakuna balighun, dia sudah baligh, aqilan, dia berakal, bukan orang gila, hurran, dia seorang merdeka, bukan seorang budak, rasyidan, dan dia orang yang cerdas. Cerdas di sini adalah dia mengetahui seluk-beluk tata cara dalam jual beli, tidak hanya berakal. Kalau berakal ya semua orang berakal, kecuali yang orang gila. Tapi belum tentu orang yang berakal itu rasyid, yaitu dia cerdas, mengetahui hukum-hukum dalam jual beli. Nah, tapi orang yang rasyid, orang yang cerdas, maka sudah tentu dia orang yang akil, orang yang berakal. Yang ketiga, ayakun al-bai' malikan lil mabi'.
penjual, syarat yang ketiga adalah seorang penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dia jual, atau qaiman maqama malikihi, sebagai wakil dari si pemilik barang. Nah, contohnya misalnya A dan B. A, dia memiliki barang, punya barang banyak sekali, barang yang akan dia jual, stok banyak. Kemudian si B tidak punya barang, akan tetapi dia ingin jualan. Kemudian dia minta ke A, minta barang dagangan milik A untuk dia jualkan. Maka B di sini dia sebagai wakil, atau dalam istilah sekarang adalah sebagai reseller, dan itu tidak mengapa selama ada izin, selama ada kesepakatan antara wakil dan si pemilik barang, harus ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, berarti reseller, orang yang sebagai wakil ini, tidak memiliki barang, pada asalnya tidak memiliki barang, dan dia berarti telah menjual barang yang bukan milik dia, dan ini hukumnya haram, tidak boleh sampai ada kesepakatan. Nah, fala yasihhu ayyabi'a syakhsun syai'an la yamliku, tidak sah orang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, seperti tadi reseller tadi, wakil tadi. Kalau dia belum ada kesepakatan, maka tidak sah jual belinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual barang yang bukan milikmu, atau jangan kau jual barang yang tidak ada, atau jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki. Yang keempat, ayakun mubah atau mabi sama ya. Ayakun al-mubah atau mabi mimma yubahul intifa'u bihi. Barang yang dijual adalah barang-barang yang memang dibolehkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, bukan barang-barang yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan jual belinya. Ini contohnya apa? Daging babi atau babi itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, maka jual beli babi, daging babi, sate babi, opor babi misalnya, semuanya haram untuk dijual. Begitu juga anjing. Kemudian bangkai, ketika bangkai itu dijual, maka jual belinya tidak sah dan haram bagi orang tersebut. Kemudian yang kelima, ayakun al-ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Ma'qud alaihi yaitu barang yang ditransaksikan, yaitu barang dagangan. Barang dagangan tersebut syaratnya harus maqduran ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Nah, lianna ghairal maqdur alaihi kal ma'dum, karena barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka barang tersebut seperti kal ma'dum, seperti tidak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka tidak sah jual beli tersebut. Maksudnya adalah ketika seorang menjanjikan akan menjual barang A misalnya, maka dia harus bisa mendatangkan barang A itu. Kalau dia tidak bisa mendatangkan barang A tadi, maka seakan-akan dia menjual sesuatu yang tidak ada, dan ini hukumnya haram, tidak boleh, tidak sah jual belinya.
huwa dakhilun fi bai'il gharar, karena jual beli seperti ini adalah jual beli gharar, dan Nabi SAW melarang dari jual beli gharar. Fala yajuzu bai'u samak fil ma' wala nawa fit tamri wala tayra fil hawa'i wala labani fit dur'i. Nah, maka tidak boleh jual beli atau menjual samak, menjual ikan yang masih ada di dalam sungai misalnya, filma, masih dalam air, masih dalam sungai maksudnya. Kalau masih di dalam kolam bisa kita ambil, tapi kalau di sungai bagaimana? Maka jual beli ikan yang masih ada di sungai itu termasuk jual beli gharar, dan itu terlarang, haram. Walan nawa fit tamri, dan juga tidak boleh menjual biji-bijian yang masih ada di dalam tamr, masih ada di dalam buah kurma. Nah, itu tidak boleh. Walat tayra fil hawa, dan juga tidak menjual burung yang masih berterbangan, masih liar. Seorang menawarkan, saya menjual burung beo, tapi masih ada di hutan misalnya, dan itu tidak boleh. Walal laban fid dur'i, dan juga tidak boleh menjual susu yang masih ada di dalam kantong susu. Nah, jadi yang kelima syaratnya adalah barang tersebut bisa diserah terimakan, bisa didatangkan oleh si penjual. Kalau tidak bisa, maka itu jual beli gharar dan hukumnya haram. Yang keenam, ayakun al-ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma. Ma'qud alaihi, barang yang dijual itu diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli. Bi ru'yatihi aw wasfihi wasfan yumayyisuhu an ghairihi, atau dengan cara melihat langsung, atau dengan memegang langsung, awasfihi, atau dengan mensifatinya, wasfan yumayyizuhu an ghairihi, dengan suatu sifat yang dapat membedakan antara barang ini dengan barang yang lain. Nah, ini seperti jual beli salam misalnya. Jual beli salam kan penjual hanya menyebutkan sifat-sifatnya, atau mungkin menunjukkan fotonya seperti ini, gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau mau beli, saya akan datangkan barang-barangnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena li'annal jahalata ghararun wal ghararu manhiyun anhu. Nah, kenapa harus diketahui oleh penjual dan pembeli? Karena jika tidak diketahui jahalah, tidak diketahui barangnya, maka jual beli tersebut gharar, termasuk jual beli gharar. Wal gharar manhiyun anhu, dan jual beli gharar terlarang darinya, dilarang oleh Nabi SAW. Yang terakhir, ayyakuna saman ma'luman, harga juga harus diketahui berapa, harus jelas berapa. Nah, itu tadi syarat-syarat ketika jual beli ada 7. Yang pertama adalah harus ada ridha dari keduanya. Yang kedua adalah orang yang melakukan transaksi termasuk orang yang sudah memiliki konsekuensi hukum syar'i di dalam segala perilakunya. Yang ketiga adalah penjual harus memiliki barang yang dia jual, atau minimal dia sebagai wakil dari si pemilik barang tersebut. Yang keempat adalah barang yang dijual termasuk barang yang mubah untuk dimanfaatkan, bukan barang yang haram. Yang kelima, barang yang dijual itu harus bisa didatangkan, harus bisa diserah terimakan kepada pembeli. Dan yang keenam, barang yang dijual itu
harus jelas sifatnya, harus jelas bentuknya bagaimana. Yang ketujuh, harganya harus jelas. Jadi segalanya harus jelas, tidak boleh ada samar-samar. Kalau ada samar-samar itu namanya gharar. Sama seperti apa? Jual beli, misalnya jual beli kucing dalam karung. Jadi kucingnya di dalam karung, orang suruh beli. Nah, maka jual beli seperti itu tidak boleh. Ya. Allah taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.